Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita akan mengunggah tentang buraq, yakni kendaraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari alam dunia hingga kepada alam akhirat, serta sampai bertemulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini tidak menceritakan tentang babakan syariatnya. Di sini tidak menceritakan babakan badaniyahnya. Di sini tidak menceritakan babakan raganya. Akan tetapi iman, akan tetapi bertemu Allah itu bukan dengan badan, tapi dengan hati. Jadi babakan iman itu terletak pada hatinya, bukan pada raganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Kanjeng Nabi Muhammad bisa sholat, atau sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diperintah sholat, yakni harus ketemu dulu dengan Tuhannya yang memerintahkan untuk sholat. Jadi tanpa bertemu dengan Tuhannya di dalam mi'rajnya, maka Kanjeng Nabi Muhammad takkan pernah mendapatkan perintah sholat. Jadi adanya perintah sholat itu adalah ketika Kanjeng Nabi Muhammad setelah bertemu dengan Allah di dalam mi'rajnya. Saat itulah aqimis sholah di dzikri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah contoh suri tauladan yang wajib kita contoh. Contoh suri tauladan bagi siapa? Bagi seluruh manusia. Semua manusia dicontohkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dengan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad, dengan kerasulan Nabi Muhammad, dengan kenabian Nabi Muhammad. Jadi semua nabi dan semua rasul semua berawal dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, khatamun nabi, akhir-akhirnya para nabi, penyempurna para nabi dan para rasul, serta penyempurna seluruh manusia. Jika kita ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, dia wajib mencontoh nabinya. Dia wajib mengikuti nabinya. Apa ikut badannya? Badannya tentu ikut menjadi tanah. Jadi seluruh manusia itu diciptakan Allah dari tanah dan kembali ke tanah. Jadi untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya harus seperti Kanjeng Nabi Muhammad imannya. Nabi Muhammad bersabda, "Jangan kau mulia-muliakan aku. Jangan kau dewa-dewakan aku. Aku hanya manusia seperti kamu. Sama, tak jauh beda. Akan tetapi bedanya, aku menerima wahyu untuk ku sampaikan kepada kalian semua. Itulah bedanya. Maka sembahlah, maka dewakanlah, maka muliakanlah
Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya muliakanlah, dewakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Itulah iman. Bismillahirrahmanirrahim, tentang perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai ke akhirat, dari Masjidil Haram hingga menuju Masjidil Aqsa, serta sampai kepada Sidratul Muntaha, yakni Mi'raj kepada Allah. Apa yang ditungganginya? Apa yang dinaikinya? Yang dinaikinya diceritakan di dalam syariatnya, ya buruk. Buruk itu disyariatkan semacam kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau kita menceritakan kisah-kisahnya Kanjeng Nabi Muhammad, seluruh umat muslim bahkan seluruh manusia tahu perjalanan-perjalanan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad secara syariatnya. Di sini tidak menceritakan syariatnya, akan tetapi yang diceritakan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kaca, cermin, contoh seluruh perjalanan manusia. Jadi apakah buruknya manusia? Kalau buruknya Kanjeng Nabi Muhammad, kita ketahui bersama secara syariatnya, ya kendaraan buruk itu. Yang digambarkan kebanyakan orang, hayawan berbentuk kuda bersayap dan kepalanya atau wajahnya wajah wanita. Itu gambaran secara syariatnya menurut sebagian manusia. Tidak semuanya. Akan tetapi disinilah puncak-puncaknya pemahaman yang sesungguh-sungguhnya sesuai Al-Quran. Tidak sesuai cerita-cerita manusia. Tidak sesuai cerita-cerita orang. Tidak sesuai cerita-cerita golongan-golongan. Tidak sesuai cerita madhab-madhab. Tidak sesuai cerita aliran-aliran. Tapi ini ceritanya Allah sendiri di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah kendaraan manusia? Coba hayati masing-masing diri kita yang mendengarkan paparan ini, baik lewat Facebook atau lewat YouTube. Nanti disalin ini ke YouTube. Jadi untuk mengaplikasikan perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad, coba Anda masuk ke dalam diri Anda sendiri. Ingat sejarah diri Anda. Iqra kitabak, bacalah kitab-kitabmu. Nanti saya bacakan, kita simak bersama hatimu. Jadi sesungguhnya apa sih kendaraan manusia ini? Kendaraan manusia untuk menuju kepada Allah itu adalah tanah. Bukan buruk, tapi tanah, kendaraan seluruh manusia hingga sampai kepada Allah. Tanpa tanah mana mungkin manusia tercipta. Jadi dengan tanahlah manusia mengendarai tanah hingga sampai kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tanah kembali menjadi tanah. Itulah kendaraan kita semua. Kendaraan seluruh manusia secara yang sesungguh-sungguhnya. Baik kendaraan Nabi siapapun, baik kendaraan Rasul siapapun,
pokoknya seluruh Abdullah, seluruh hamba Allah berkendaraan dari tanah bukan buruk,